Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Arianti Putri dengan NPM 2414071020 dari kelas TEP A. Di sini saya akan melakukan tugas besar mata kuliah listrik dan elektronika. Selamat menyaksikan. Rangkaian pertama yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Langkah pertama, kita pasangkan kabel positif dan negatif pada rangkaian. Lalu ambil dioda, kemudian pasangkan sejajar dengan kabel positif. Ambil kapasitor, kemudian dipasangkan sejajar dengan kaki dioda. Kemudian pasangkan resistor sejajar dengan kaki dioda dan kapasitor. Lalu pasangkan LED sejajar dengan kaki resistor. Pasangkan kabel jumper di kaki LED, kemudian ke kaki kapasitor, lalu ground kapasitor di jumper ke kabel negatif. Lalu kabel dicolokkan ke stop kontak agar LED menyala. Lalu putar knob pada multimeter untuk mengukur tegangan AC dengan besaran 200 volt. Kemudian diukur tegangan yang masuk pada kabel positif dan negatif disesuaikan dengan warna prom pada multimeter. Kemudian diukur tegangan DC dengan besaran 20 volt. Kemudian diukur dengan menempelkan kabel prom pada kaki kapasitor. Rangkaian yang kedua adalah potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Langkah pertama, pasangkan potensiometer pada papan rangkaian. Kemudian pasangkan resistor dan LED sejajar dengan kaki resistor. Pastikan pemasangan resistor tidak terbalik. Lalu pasangkan 3 jumper sejajar dengan kaki-kaki potensiometer. Jumper yang sejajar dengan sebelah kiri merupakan ground potensiometer, jadi dipasangkan sejajar dengan kabel negatif. Jumper bagian tengah merupakan output kapasitor, sehingga dipasangkan sejajar dengan kaki resistor. Kemudian jumper paling kanan dipasangkan pada kaki kapasitor. Lalu output kapasitor dipasangkan kabel jumper di ground sejajar dengan kabel negatif. Setelah itu, pasangkan kabel jumper pada output LED ke ground sejajar dengan kabel negatif. Lalu colokkan ke stop kontak hingga LED menyala. Lalu pengukuran dilakukan dengan memutar potensiometer beberapa derajat hingga penuh.
Rangkaian yang ketiga adalah transistor NPN sebagai saklar otomatis. Langkah pertama, pasangkan resistor pada rangkaian, lalu pasangkan LED sejajar dengan kaki resistor. Kemudian pasangkan transistor serta resistor 1000 pada rangkaian. Pasangkan kabel jumper pada input kapasitor, lalu disambungkan ke kaki resistor. Lalu pasangkan kabel jumper pada ground transistor menuju kabel negatif. Pasangkan kabel jumper dari output transistor menuju kaki LED. Lalu untuk input transistor dipasangkan ke kaki resistor. Lalu jumper output resistor ke input kaki LED. Lalu dicolokkan ke stop kontak untuk menyalakan LED. Rangkaian yang keempat adalah perakitan power supply atau charger menggunakan regulator 7805. Langkah pertama, pasangkan regulator pada rangkaian. Lalu pasangkan juga sold USB. Pasangkan 3 jumper sejajar dengan kaki regulator. Input regulator di jumper ke kaki kapasitor. Ground regulator di jumper ke output kapasitor. Lalu output regulator di jumper ke input sold USB. Output sold USB di jumper ke kabel negatif. Colokkan kabel USB pada sold USB untuk dijadikan charger pada HP. Terlihat bahwa regulator dapat digunakan sebagai charger atau power supply. Diukur tegangan input dan output pada sold USB. Lalu diukur juga pada input regulator dan output sold USB. Rangkaian yang kelima adalah pengukuran arus pada LED. Terdapat 2 rangkaian, yaitu tanpa menggunakan regulator dan menggunakan regulator. Langkah pertama, pasangkan transistor, lalu pasangkan resistor 1000. Pasangkan LED biru sejajar dengan kaki resistor. Lalu pasangkan 3 jumper sejajar dengan kaki-kaki transistor. Jumper input transistor ke input kapasitor. Lalu jumper ground transistor ke kabel negatif. Kemudian output
ke kaki resistor. Lalu jumper output LED ke kaki output kapasitor. Jangan lupa pasangkan jumper dari kaki output kapasitor ke kabel negatif. Lalu lakukan pengukuran arus pada kaki resistor dan juga output transistor. Lalu ukur juga V input pada LED. Lalu diganti pengukuran menggunakan LED berwarna hijau dikarenakan tidak ada LED yang berwarna merah karena rusak. Pertama, ukur voltase terlebih dahulu, kemudian baru diukur arusnya, lalu diganti besaran resistornya juga seperti yang telah dilakukan sebelumnya.